Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya, yaitu di masjid yang mulia ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Memang ada hadis lain yang berbunyi, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Namun hadis ini secara riwayat lebih sahih, yaitu "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Hadis ini menjadi landasan bagi setiap muslim mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap, baik sikap kepada sesama manusia yang mukmin muslim maupun bersikap kepada sesama manusia yang tidak muslim, bahkan bersikap kepada alam, apakah itu binatang, tumbuhan, atau ciptaan Allah yang lain. Artinya, sebagai seorang muslim, dimanapun dia berada, bersama siapa saja ia, maka seorang muslim ini harus memiliki akhlak. Sudah barang tentu akhlak seorang muslim adalah akhlak yang bersumber dari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dicontohkan oleh beliau sendiri. Ini sebagai landasan bagaimana seorang muslim ini bergaul dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Bahkan di dalam surat Al-Qalam Allah sendiri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Karena itu para jamaah sekalian, kalau kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergaul, berinteraksi dengan seluruh jenis manusia, akan kita dapatkan dari sana contoh-contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan dengan sesama manusia itu ada etikanya dan ada adabnya. Hadirin sekalian, ini kalau ditinjau dari sudut fikih dulu. Kalau tadi kita bicara tentang non-muslim, kalau dalam tinjauan fikih Islam, maka ideologi negara itu ada dua.
ada negara yang berideologi Islam atau yang sering disebut dengan daulah Islamiyah, ada negara yang berideologi tidak Islam atau negara non-Muslim. Kadang-kadang mau menyebut kafir itu rada repot sekarang itu ya. Kafir itu kok ndak enak gitu loh. Non-Muslim. Ada negara berideologi Islam, ada negara berideologi kufur. Nah, kemudian masing-masing dalam pandangan Islam punya warga negara sendiri-sendiri. Nah, dalam negara Islam itu ada penduduk yang beragama Islam, ada penduduk yang tidak beragama Islam. Nah, penduduk yang tidak beragama Islam dalam sebuah negara Islam disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir, orang non-muslim yang sudah menyatakan sebagai warga negara Islam negara tertentu, yang kemudian taat pada aturan-aturannya, berarti dia tetap kafir tapi zimmi. Hak-hak warga negaranya dijamin sama oleh negara dengan yang beragama Islam, hanya secara agama beda. Nah, yang di negara non-muslim tadi, ya otomatis seluruh warga negaranya bisa kafir, tetapi mungkin ada minoritas muslim di situ. Mungkin ada minoritas muslim di negara itu. Nah, hubungan muslim dengan kafir zimmi yang ada di dalam sebuah negara Islam dijamin dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Kalau ada orang menyakiti orang kafir zimmi, sama dengan menyakiti aku. Karena mereka meskipun kafir tapi menjadi warga negara yang setia kepada negara Islam. Harus dijaga hak-haknya. Nah, kalau sudah ada di negara non-Islam, agamanya kafir, tidak ada hubungan perjanjian damai dengan negara Islam, itu disebut kafir harbi. Tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan bilateral antara negara muslim dengan negara non-muslim, itu disebut kafir harbi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sekarang, Indonesia ini disebut negara apa dari sisi ideologi ini? Disebut negara dalam tinjauan fikih, disebut negara kafir juga tidak, karena mayoritas penduduknya muslim dan banyak yang taat kepada hukum Allah. Tapi disebut negara muslim juga tidak, karena ideologi negara ini bukan Islam. Kira-kira pantasnya disebut negara apa ini? Negara liberal kafir bukan, negara Islam muslim taat juga bukan. Ya negara bukan itu, ya bukan itu, bukan ini. Nah, konsekuensi dari negara yang bukan ke sana 100% dan bukan ke sini 100% inilah, maka interaksi kita dengan non-muslim ini terbatas. Karena tidak ada kafir harbi, tidak ada kafir zimmi dalam tinjauan fikihnya. Ada muslim, ada kafir yang berada di dalam sebuah negara yang juga tidak muslim, tidak kafir. Disinilah kemudian kita bisa menerapkan adab bermuamalah dengan non-muslim itu bisa, tetapi terbatas.
Nanti kita sebutkan beberapa contoh. Hadirin jamaah sekalian, kita bicara masalah akidah dan kaitannya dengan muslim yang pertama. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka mencoba untuk menghalang-halangi laju perkembangan Islam itu gagal. Pendekatan melalui Abu Thalib, pamannya Nabi, agar menghentikan keponakannya itu mendakwahkan Islam, meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala, hanya mengajak menyembah Allah, mereka melobi Abu Thalib, orang yang disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Bahkan Abu Thalib sempat ditawari, tanyakan kepada keponakanmu itu, wahai Abu Thalib, in kana yuridu malan jama'na lahu mal. Kalau Muhammad itu kepingin jadi orang kaya, kita siap mengumpulkan harta, kita kasihkan dia. In kana yuridu jahan nu'tilahu jah. Kalau dia kepingin jadi tokoh, kita siap menokohkan dia di Mekah ini. Tawaran-tawaran dunia itu ditawarkan melalui Abu Thalib kepada Nabi Muhammad dan disampaikan oleh Abu Thalib. Tawaran dikasih istri yang cantik, tawaran dikasih dunia yang banyak, tawaran dikasih jabatan yang tinggi sudah disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi, dan jawaban Nabi, wallahi ya ammu, wahai paman, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, kalau seandainya mereka itu ngasih matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, lalu aku harus meninggalkan urusan dakwah ini, saya tidak mau tinggalkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan urusan ini atau aku binasa di jalan dakwah ini. Itu jawaban tegas. Artinya untuk urusan dakwah, untuk urusan amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada toleransi. Nah, saat itu lobi-lobi gagal, menghentikan Islam gagal, orang Quraisy menawarkan toleransi beragama kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditawarkan adalah na'budu ilahaka syahran wa ta'buduna ilahana syahr. Kalau menghentikan Islam total tidak bisa, kamu Muhammad ajaklah umatmu menyembah Tuhan kami sebulan, nanti kami juga ajak kaum kami menyembah Tuhanmu 1 bulan, gantian begitu. 1 bulan menyembah Allah, sebulan kemudian menyembah patung berhala, bulan berikutnya ada jadwalnya. Artinya orang-orang Quraisy itu tidak juga patuh kepada agamanya. Mereka juga tidak taat-taat amat kepada agamanya. Kenapa harus bisa mereka bersedia menyembah Tuhannya Muhammad? Nah, karena ajakan toleransi beragama inilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan saat itu surat Al-Kafirun. Ini, kejadian ini, ajakan orang-orang non-muslim untuk toleransi dalam bab akidah, inilah yang menjadi peristiwa yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, sampaikan kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga jangan menyembah apa yang aku sembah.
wala ana abidum ma abattum, aku pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Diulang lagi ayat yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini dan surat ini para jamaah sekalian memberikan ketegasan kepada kita bahwa dalam urusan agama, untuk hal-hal yang nilainya nilai agama, tidak ada sharing, tidak ada toleransi dalam arti sekarang aku seperti kamu dalam beribadah, kamu juga boleh seperti aku dalam hal beribadah. Dalam Islam tidak boleh. Lakum dinukum, kamu punya agama sendiri, waliyadin, dan aku juga punya agama sendiri. Artinya sekali lagi, untuk urusan akidah, untuk urusan agama tidak ada toleransi Islam non-Islam. Sehingga apapun yang terkait dengan ritual agama mereka tidak boleh kita tiru. Dan apa saja yang terkait dengan agama kita, kita juga tidak minta mereka mengikuti kita untuk urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Sejarahnya azan itu juga begitu. Kalau kita lihat sejarah azan, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena azan ini diwajibkan, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabat musyawarah, ini mengumpulkan orang untuk ke masjid menunaikan sholat fardu ini pakai cara apa? Waktu itu belum ada syariat azan. Ada sahabat yang mengusulkan pakai nakus, dalam bahasa Arab tabuhan, benda yang dipukul-pukul kemudian bisa mengeluarkan suara keras, nakus. Ada yang usul begitu. Sahabat yang lain jangan, itu kayak orang Kristen, Nasrani, itu agama mereka. Kita lihat sahabat itu sendiri sebelum ada syariat azan sudah mengerti, jangan itu milik mereka. Itu sudah ada resistensi begitu. Padahal belum ada syariatnya, mereka sudah mengerti, jangan itu. Itu ritual mereka. Lalu ada sahabat lagi yang usul, kalau begitu pakai tobel. Tobel itu dulu ya seperti ya, kendang. Kalau tadi yang tokus itu bunyinya melengking kecil, kayak lonceng begitu. Kalau ini dung-dung, tobel. Ada yang usul begitu. Di riwayat lain ada yang mengatakan trompet, bunyian, melengking. Ketika ada yang usul trompet ditiup, tanda masuk adzan, sahabat lagi ada yang respon, jangan. Itu trompetnya Yahudi. Jadi para sahabat sekali lagi, belum ada syariat, itu sudah punya resistensi. Oh jangan, ini mirip non-muslim, ini jangan. Nah, sikap ini juga perlu kita contoh. Misalnya kadang-kadang kalau kita melihat motif di baju, ada kalau dilihat itu kayak bentuk salib misalnya. Nah, seorang muslim itu ini untuk sholat diteliti dulu. Oh jangan pilih yang ini. Kenapa? Ini loh ada kayak salibnya. Jadi kalau sudah terkait dengan non-muslim, harus respon kita itu harus cepat. Kadang-kadang ada bentuk kusen-kusen rumah
itu yang seperti bentuk salib itu. Bahkan kadang-kadang masjid juga ada. Ya kalau mau ditanyakan kepada arsiteknya, oh ini bukan salib tapi ini ya keindahan. Tapi kalau dilihat kan memang mirip. Tapi salah satu kelebihannya arsitektur Masjid Muslim Pancasila itu tidak ada. Motif salibnya itu tidak ada. Ini tinggalan baiknya Pak Harto ini. Tidak ada bentuk salibnya. Tapi kalau secara umum banyak kusen-kusen masjid yang membentuk seperti salib itu banyak. Kalau ini kan tidak ada, nggih. Tidak ada. Jadi hal-hal yang terkait dengan mirip atau dekat dengan kekufuran atau itu adalah kebiasaan yang dimiliki oleh orang non-muslim, respek kita itu harus kuat. Nah, akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Abdi Rabbihi itu yang mimpi ada orang keliling dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam mimpinya itu dia ketemu dengan orang yang menjual nakus, menjual lonceng itu, kemudian tanya, boleh enggak saya beli? Kata yang jual dalam mimpi itu, buat apa? Sahabat ini bilang, untuk memanggil saudara-saudara kami sholat. Kata orang ini dalam mimpinya, bukankah sudah ada panggilan dari Allah yang baik untuk mengajak saudara-saudara kamu sholat? Sahabat ini tanya, apa itu? Nah, orang itu kemudian mengajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Abdurrahman bin Nafi, yang kemudian paginya mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan itu Jibril yang mengajarkan kepada kamu kalimat-kalimat azan. Nabi kemudian katakan kepada Abdurrahman bin Nafi itu, ajak Bilal, ajari dia yang azan. Kok ndak yang mimpi itu yang disuruh azan? Dia penemu pertama. Ndak, karena azan itu butuh suara, dan tidak semua suara layak untuk azan. Dalam hal ini Bilal lebih melengking suaranya dan lebih enak lagunya. Azan itu kalau enak kan yang jamaah banyak gitu. Azan di Masjidil Haram itu yang jamaah kan banyak. Azannya enak ya. Begitu Bilal azan, Umar datang. Umar datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, laqad ra'aitu ma ara fil manam. Benar, azan yang sekarang diterapkan itu, dilengkingkan oleh Bilal itu sama persis dengan mimpi saya tadi malam. Nah, kemudian Nabi mengatakan, falillahil hamd, alhamdulillah, wis bener nih. Nah, bukan sejarah azannya yang ingin saya sampaikan, tetapi hal-hal yang terkait dan berbau, beraroma ya akidah agama orang lain, kita harus hati-hati. Sampai pada bukan ibadahnya, tapi panggilan untuk beribadah seperti sholat, sahabat itu memilah-milah. Lonceng jangan, itu mirip orang Nasrani. Trompet jangan, itu mirip orang Yahudi. Begitu. Yang terkait dengan agama harus ada pembedaan yang tegas. Ini dari lakum dinukum waliyati. Tidak hanya Nasrani, mungkin agama lain yang di sekitar kita ini juga ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Islam di zaman Pak Harto, 5 agama yang diakui resmi sebagai agama negara. Di zaman Gus Dur ditambah 1 lagi, Konghucu, kabarnya sekarang ditambah 1 lagi.
Yahudi sedang diusulkan. Nanti bisa macam-macam lagi. Setiap menteri agama usul satu begitu. Ini interaksi kita dengan non-muslim yang terkait dengan masalah agama ini harus tegas. Di media sosial misalnya, kita juga misalnya ada foto-foto pemain sepak bola, ada pemain sepak bola yang disenangi banyak orang, menjadi idola, tetapi dia Yahudi taat. Siapa itu? Messi, Yahudi taat. Bahkan menunjukkan dukungan-dukungannya kepada Israel. Dan tentu agamanya tidak muslim. Tetapi juga ada pemain bola muslim, ya kita tidak tahu kualitas Islamnya, menunjukkan keislamannya, menunjukkan foto, ya, dalam fotonya itu berdoa, membaca Al-Quran, dan membantu banyak orang-orang muslim juga ada. Siapa itu? Ozil, jenengan kok apal tuh? Nah, yang begini-begini ini juga kita harus punya pembatas. Kalau dilihat dari sepak bola murni, silahkan. Tetapi kalau sudah terkait dengan akidah dan menunjukkan ketaatannya kepada akidah yang tidak islami, harus jelas. Jangan sampai anak kita justru kaosnya itu tertulis nama artis yang Yahudi itu. Ya, tapi sing nukokno kaosnya kan bapak nih. Nah ini. Artinya jangan sampai yang diidolakan oleh anak-anak kita itu justru adalah orang yang secara jelas kita saksikan akidahnya memusuhi Islam. Di situ perlu ada ketegasan. Sekali lagi, yang berbau dengan ideologi, beraroma dengan keyakinan agama lain harus tegas. Ini. Monggo. Wah, dapat bagian juga ini. Yang kedua, interaksi muslim non-muslim terkait dengan urusan-urusan yang bersifat sosial, kemasyarakatan. Anas radhiyallahu anhu ini pernah bercerita bahwa pada awal-awal Nabi datang ke Madinah, yang di Madinah itu masih ada penduduk yang beragama Yahudi. Kebetulan ada tetangga yang dekat rumah Nabi itu keluarga yang Yahudi. Ada bapak, ada ibu, lalu ada anak kecil. Tetangga Nabi ada yang beragama Yahudi. Kata Anas, tetangga itu punya anak kecil ghulam yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru anak kecil yang bapak ibunya Yahudi dan anak itu agamanya juga otomatis Yahudi, mengikuti agama bapak ibunya, itu hampir setiap hari riwah-riwi melbu metu ke rumahnya Nabi. Bahkan ketika Nabi membutuhkan sesuatu, salah satunya diceritakan Nabi sedang mau sholat, tidak punya air, lalu meminta anak kecil itu untuk mengambilkan air untuk wudhu, dan dipakai Nabi untuk berwudhu.
Artinya anak ini hubungannya dengan Nabi dekat. Salah satu bukti kedekatan itu ketika anak ini sakit. Sakit, Nabi menjenguk. Anak kecil beragama Yahudi sakit, Nabi kunjung ke rumahnya. Nabi berdiri di sebelah kepala anak itu, lalu bapak ibunya berada di arah kaki anak itu. Ini diceritakan oleh Anas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukhari juga ada. Nabi mengelus-elus kepala anak ini sambil mengatakan, ya gulam aslim. Nak, mau masuk Islam enggak? Hubungan sosial, tetapi Nabi memiliki misi dakwah. Aslim, gelem mlebu Islam tak? Anak kecil ini yang sudah ada hubungan dekat dengan Rasulullah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditawari oleh Nabi aslim, mau masuk Islam enggak? Mata anak itu kemudian melihat ke arah bapak ibunya. Yang ditafsirkan, dijelaskan oleh Anas bin Malik, seakan-akan anak ini minta izin kepada bapak ibunya, boleh enggak? Boleh enggak? Bapaknya faham. Lalu bapaknya menjawab, ati Abul Qasim. Ya sudah, ikuti bapaknya Qasim. Bapaknya tidak mengatakan ati Rasulullah, karena dia tidak percaya kalau Muhammad itu utusan Allah. Jadi ati Abul Qasim. Sudah, taati saja dia. Ketika mendapat izin dari kedua orang tuanya, anak ini kemudian dibimbing oleh Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi kemudian pamit keluar. Di luar Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Hadirin jamaah sekalian, hal-hal yang terkait dengan hubungan sosial yang tidak ada, hal-hal yang terkait dengan bau akidah, bau atau aroma keagamaan, kita boleh. Tetangga kita, dia baik, kita baik. Teman kantor kita, dia jujur, kita juga jujur. Dia baik, kita juga baik. Biasa. Tetapi kita sebagai seorang muslim membangun hubungan baik itu harus dilanjutkan dengan menyampaikan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sampaikan kepada mereka dalam bentuk dakwah, ajakan untuk masuk Islam. Di sekitar kita, di kota kita, kota industri ini, banyak orang asing yang datang ke sini dan mayoritas non-muslim. Termasuk yang datang dari China banyak gitu. Ya, banyak. Rata-rata non-muslim lah. Ini adalah kesempatan buat kita yang diberikan oleh Allah membangun hubungan baik dengan mereka, lalu mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalau kita tidak bisa mengislamkan mereka di negerinya, ya kita islamkan di sini. Sebagaimana ketika perang Teluk, tentara-tentara Amerika banyak yang masuk Islam. Mereka tidak mengenal Islam di negerinya, tapi ketika datang tujuannya ingin memerangi Irak,
tujuannya ingin perang di sana, tapi begitu mengetahui perilaku seorang muslim, mereka tertarik untuk masuk Islam. Tidak mengenal Islam di negerinya, tapi mengenal Islam di negeri Arab. Nah, bagaimana tenaga-tenaga kerja asing itu tidak mengenal Islam di negerinya, tapi mengenal Islam di negeri kita? Kalau urusannya legal atau ilegal itu kan urusannya pemerintah. Bisa dirancang ini PCM maupun PRM ini, mendakwai warga asing. Dibangun hubungan sosial dulu yang baik, kemudian dari situ kita masuk untuk mengenalkan Islam ini kepada mereka. Pelajaran lain dari hadis anak kecil Yahudi yang sakit ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa menasihati anak kecil. Jadi menasihati anak-anak kita yang masih kecil itu kan perlu nunggu waktu, perlu nunggu kesempatan. Tidak setiap waktu, tidak setiap saat dinasihati, bahkan tidak terlalu sering. Kadang-kadang orang tua yang suka sering menasihati anaknya itu ya dibantah. Ngoten Pak nggih. Kalau kita lihat, Nabi itu memanfaatkan momen-momen yang pas menyampaikan nasihat kepada anaknya itu. Pertama ketika anak sedang sakit tadi itu. Yang kedua ketika anak sedang atau orang tua sedang makan bersama anak. Ketiga ketika anak sedang bermain bersama orang tuanya. Dan yang keempat ketika mereka bapak dan anak itu sedang pergi bersama, mangan bareng, lungo bareng, dolanan bareng, anak sakit. Inilah kesempatan-kesempatan yang oleh Nabi sering dipakai secara pas untuk menasihati anaknya. Tidak setiap waktu, tidak setiap saat nasihat terus, itu juga melenger bagi anak-anak. Satu ketika Nabi sedang makan bersama para sahabat, kemudian ada anak kecil, anaknya sahabat dipangku oleh Nabi. Tiba-tiba anak itu tangan kirinya mengambil makanan di tengah-tengah talam, tengah-tengah nampan itu. Nah, saat itulah Nabi kemudian menegur, "Ya gulam, nak, samillah. Kalau mau makan, bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Nah, kalau ngambil yang dekat-dekat aja." Nah, ini momennya pas, nasihatnya pas, diingat oleh anak ini. Umar bin Abi Salamah namanya, kecil waktu diingatkan oleh Nabi masih di pangkuan Nabi, tapi ketika dewasa teringat disampaikan kepada kita, mengena nasihat waktu itu. Ada lagi sahabat bertamu ke rumah Nabi, "Assalamualaikum." Dijawab dari dalam oleh Nabi, "Waalaikumsalam." Tapi tidak dipersilahkan masuk. Karena tidak disilahkan masuk, salam lagi 2 kali, dijawab lagi, belum disilahkan masuk. Karena tidak disilahkan masuk, ketiga kali salam dijawab lagi, tidak disilahkan juga. Kayaknya Nabi sedang sibuk, sehingga sahabat ini ngintip, "Iki lapong dijawab kok gak dikongkon melbu, iki lapo." Ternyata sahabat ini melihat Nabi sedang bermain momong 2 cucunya. Nabi apa itu? Yamshi ala arba, kata hadis ini. Berjalan di atas 2 tangannya dan 2 dengkulnya. Apa itu? Merangkang. Sedangkan Hasan dan Husain di punggungnya naik. Kalau kita namanya ya
sapi-sapian lah ya, sapi-sapian. Kalau di Arab kan unta-untoan ya. Yang didengar oleh sahabat ini, Nabi mengatakan nikmal jamalu jamalukuma. Unta sing paling apik untamu iki. Nah, ya, karena yang jadi unta ya Rasulullah. Wa ni'mar raqibani antuma, dan penunggang kuda yang paling bagus adalah kalian berdua. Ini nasihat, doa, mengajari penghormatan kepada orang tua, mengajari untuk semangat menunggang kuda dan seterusnya. Nasihat ini dikenang oleh Hasan dan Husain sampai dewasa. Dan banyak momen-momen yang lainnya. Sekali lagi, hal-hal yang terkait dengan hubungan sosial kita dengan non-muslim itu tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah berbau agama, sudah berbau akidah, di situ kita berhenti. Berlaku ayat lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan sekolah, menuntut ilmu, kuliah, ada kaidahnya juga kita berinteraksi dengan mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud juga, Ibnu Majah juga, Rasulullah SAW mengatakan al-hikmatu, ilmu itu dhalatul mu'min, seperti barang hilang milik orang mukmin. Anna wajadaha, atau dalam riwayat lain haitsuma wajadaha, di mana seorang muslim mendapatkan barangnya yang hilang itu, fahuwa ahaqqu biha, maka dia berhak untuk mengambil barang itu. Ilmu apa saja, sehingga seorang muslim belajar ilmu apa saja yang baik-baik boleh. Belajar tentang ilmu yang positif dari siapa saja boleh, termasuk belajar kepada orang yang tidak beragama Islam boleh, ketika ilmu yang dipelajari itu bukan ilmu yang bertentangan dengan agama Islam, wabil khusus ilmu tentang agama. Jadi ilmu tentang teknologi, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang pertanian, ilmu tentang dunia binatang, ilmu tentang apa saja, kita ini boleh mencari, meminta, bertanya kepada siapa saja, termasuk yang bukan muslim. Boleh. Meskipun kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang non-muslim yang sekarang menjadi ilmuwan-ilmuwan besar itu juga pernah berhutang budi kepada ilmuwan-ilmuwan muslim sebelumnya. Apakah ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman Khilafah Abbasiyah di Irak waktu itu, atau ilmuwan-ilmuwan muslim di zaman Umayyah yang di Spanyol Andalusia waktu itu, yang banyak dipelajari oleh ilmuwan muslim Eropa sampai hari ini. Kita punya ahli matematika ya, geometri, Khwarizmi, aljabar Ibnu Hayyan, banyak. Dan di dalam sejarah ketika Khilafah Abbasiyah di Irak, ibu kotanya, sedang mengalami zaman keemasan pada zaman Harun ar-Rasyid, dia punya perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah, yang di situ para ulama-ulama muslim, para ilmuwan muslim menulis karyanya dan disimpan di perpustakaan itu. Mulai dari ilmu dari Al-Quran, Nahwu, Shorof dan seterusnya, sampai ilmu kedokteran dan seterusnya ada di situ semuanya. Kemajuan ilmu pengetahuan di zaman Harun ar-Rasyid, yang ketika ada serangan dari tentara Mongol, tentara Tartar, tentara Cina sekarang itu, kemudian yang diserang bukan hanya masjid, yang dibunuh bukan hanya kaum muslimin, tapi perpustakaan itu.
ilmu-ilmu yang mereka butuhkan mereka bawa ke negerinya, buku-buku yang berisi ilmu yang tidak mereka butuhkan, mereka tidak butuh nahwu sorof, mereka tidak butuh fikih, mereka tidak butuh tafsir, dilemparkan ke sungai Ifrat yang waktu itu dibuang ke sungai, dipakai untuk nyebrang pulang ke negerinya, dipakai nguruk Bengawan yang waktu itu kemudian airnya berubah menjadi hitam karena tintanya itu yang luntur. Itu kekayaan ilmu pengetahuan kita yang dicuri oleh mereka. Nah, disinilah Rasulullah mengatakan al-hikmatu dholatul mu'min. Ilmu itu ibaratnya barangnya orang Islam yang hilang. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha, kalau ketemu di mana saja ketemu, orang Islam berhak mengambilnya. Bahkan di dalam hadis yang tidak sahih, utlubul ilma walau bisin, sangat terkenal. Tuntutlah ilmu sampai ke Cina. Artinya Cina yang bukan muslim waktu itu, boleh kita ke sana mencari ilmu. Nah, sekarang orangnya ke sini, tidak perlu ke sana. Yang terkait dengan keilmuan, kita boleh belajar kepada siapapun. Nah, tetapi ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah, kaitannya dengan masalah agama, kita harus hati-hati. Contoh, di ilmu kesehatan itu ada ilmu namanya biomedik, kalau tidak salah itu. Tenaga yang melakukan pembuayan antara sperma dan sel telur ketika tidak bisa punya keturunan orang ini secara normal, harus ada proses bayi tabung dan seterusnya. Untuk tenaga seperti ini, kalau tidak ada keterbatasan, harus muslim atau muslimah yang bagian mempertemukan sperma dan sel telur bertemu dan akhirnya menjadi bibit manusia, harus muslim dan muslimah, karena harus ada doanya. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Minimal. Lah kalau proses ini tidak dikawal oleh tenaga muslim, tidak jelas ini. Sebagaimana pentingnya dokter spesialis kandungan perempuan. Tapi kenyataannya yang banyak dokter spesialis kandungan itu laki-laki. Lapo kok ngono itu? Karena ini terkait dengan masalah aurat. Ini ilmu. Disinilah ada pengawalan seorang muslim yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Jangan biarkan ini dimiliki oleh orang-orang non-muslim, karena ini terkait dengan eksistensi akidah umat Islam. Nah, dalam hal ini kita kuliah di perguruan tinggi di negara yang tidak muslim, perguruan tingginya juga tidak muslim, kita kuliah karena ada ilmu yang kita butuhkan di situ, boleh. Tapi kalau kuliah belajar tafsir Al-Quran dari dosen Yahudi, keliru. Dan sejarah di Indonesia pernah kejadian seperti itu, pernah. Kalau belajar nuklir dari Perancis, dosennya Yahudi, tidak ada masalah. Pulang, bagus orangnya. Kalau belajar teknologi dari Jepang,
perguruan tingginya non-muslim, dosennya juga non-muslim, ilmunya diterapkan di sini, tidak ada masalah. Yang sering bermasalah itu belajar agama tentang Islam, belajar Quran di negara non-muslim, dosennya Yahudi, pulang jadi masalah. Dan sudah banyak. Sudah banyak. Belajar akidah di negara muslim, dosennya muslim, negeri muslim, pulang jadi masalah juga ada. Malah masalahnya tambah berat. Nah. Tetapi secara ilmu, interaksi keilmuan itu boleh, muslim dengan non-muslim dengan batasan-batasan tadi. Bahkan ketika kerajaan atau kesultanan Utsmaniyah di Turki sedang luar biasa jasanya kepada dunia, Eropa itu mengirimkan putra-putrinya untuk belajar ke kita, belajar ke Turki, belajar ke Istanbul, menuntut ilmu di Istanbul. Termasuk yang pertama kali membawa jam dinding yang ada bandulnya itu kan temuan orang Islam. Sekarang sudah hampir tidak ada ya. Jam dinding yang toeng gitu. Itu temuan asli umat Islam dan pertama kali dibawa ke Eropa, ke Romawi sebagai hadiah dari Khilafah Utsmaniyah di Turki kepada Vatikan. Hadiah dari umat Islam. Bahkan ada kisah pertama kali jam bandul itu ditaruh di, saya tidak tahu rumahnya paus itu apa namanya, di situ dengan pendeta-pendeta di sekitarnya. Ketika melihat jam itu dibuka dan bisa bergerak sendiri, mereka berlarian, melayu, buyar. Karena dalam asumsi mereka sesuatu yang bergerak di alam semesta ini tanpa ada campur tangan Tuhan itu jin. Jadi jam bandul itu digerakkan jin. Interaksi keilmuan kita dengan non-muslim biasa saja, selama tidak menyentuh masalah-masalah akidah. Nah, yang terakhir mungkin sesuai dengan waktunya, interaksi bisnis. Ini yang kita hadapi setiap saat. Beli sajadah dipakai sholat, belinya juga di Mekah, tapi tulisannya made in. Ya sajadah, ya belinya di Mekah, tapi yang bikin mungkin kemungkinan besar non-muslim. Kalau tidak Turki ya Cina. Kalau biasanya pulang haji umroh Turki itu cuma beli satu untuk dirinya sendiri, yang untuk hadiahnya Cina. Sampai tasbih yang dipakai untuk taqarrub ilallah dengan kalimat-kalimat thayyibah juga buatan Cina. Sajadah buatan Cina, tasbihnya buatan Cina, oleh-oleh haji yang cekrek itu Cina juga. Apakah boleh ini? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil menaklukkan Khaybar, orang-orang Yahudi yang berkhianat kemudian oleh Nabi diserang, lalu mereka terusir dan tanah mereka menjadi tanah ghanimah. Oleh Nabi, tanah Khaybar yang tidak mampu dikelola oleh kaum muslimin karena luas dan jaraknya agak jauh, disuruh garap tanah itu dikerjakan oleh orang-orang Khaybar yang masih beragama Yahudi, dan hasilnya dibagi bisyatri, paron. Artinya hubungan bisnis
selama bisnisnya itu halal, produk-produknya yang dihasilkan juga halal, maka boleh kita kongsi jual beli dengan non muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Tidak ada masalah. Dan hubungan bagi hasil muslim non muslim pada zaman Nabi dilanjutkan oleh Abu Bakar, tetap menerima bagi hasil dari Khaybar, dilanjutkan paruh pertama zaman khilafah Umar. Pada zaman Umar berikutnya mereka berkhianat lagi, dihabisi oleh Umar, keluar Yahudi itu dari Jazirah Arabia, bersih. Jadi putus bisnisnya bukan karena dilarang, tapi mereka sudah tidak jujur, putus hubungan kita. Dan kalau kita mau jujur, bisnis kita yang di Gresik ini misalnya bisnis busana muslim, muslimah, kainnya kita beli dari non muslim, benangnya kita beli dari non muslim, kancingnya kita beli dari non muslim. Bukan sesuatu yang terlarang. Ini para jamaah sekalian, interaksi-interaksi muslim non muslim di sebuah negara yang tidak muslim dan juga tidak kafir 100% ini seperti itu, ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, tapi kalau sudah kaitannya dengan hubungan muslim dengan kafir harbi, antara negara Islam dan negara kafir beda. Bahkan ketika berbeda terjadi perang misalnya, hanya orang Islam yang memiliki istilah adabul qital. Perang itu tetap ada etikanya. Dalam Islam saja. Makanya ketika Nabi mau memberangkatkan tentara untuk menyerang orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah dan malah menantang perang, disiapkan tentara. Pesan Nabi terakhir kepada tentara itu sebelum berangkat, la taqtulu walidan, jangan bunuh anak. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Walam ro'atan, tidak boleh membunuh perempuan. Wala ajuzan, tidak boleh membunuh orang tua. Wala maridon, tidak boleh membunuh orang yang memang sudah sakit. Artinya tidak boleh menyerang rumah sakit, tidak boleh menyerang sekolah penuh anak-anak belajar. Panjang, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang sedang sakit, tidak boleh membunuh orang yang sedang beribadah di tempatnya masing-masing, di tempat ibadahnya masing-masing, tidak boleh. Tidak boleh membunuh orang yang sudah mengangkat tangan, mengangkat bendera putih, tunduk, menyerah, tidak boleh dibunuh, biarkan. Tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh membinasakan binatang dan tanaman, tidak boleh membunuh dengan cara membakar, tidak boleh membunuh dengan cara mencincang, mutilasi, tidak boleh membunuh dengan cara membunuh massal. Terus sing dipateni sopo? Inilah hanya Islam yang bicara tentang adab, etika di dalam perang. Perang sekalipun ada akhlaknya. Jadi tidak ada senjata pemusnah massal, tidak ada. Perang lalu sumber air PDAM diracun, tidak boleh. Ada etika, karena perang dalam Islam itu bukan semata-mata membunuh orang, tetapi menyampaikan dakwah, sehingga perlu akhlak. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya mengajari kita akhlak kepada manusia muslim, tidak hanya kepada manusia non muslim, kepada binatang juga kita diajari.
Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita berbuat ihsan, berbuat profesional, berbuat baik itu dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinil qitlah. Kalau kamu perang membunuh orang, yang baik caranya. Wa idza dzabhtum fa ahsiniz dzibhah. Bahkan kalau kamu menyembelih binatang, itu sembelihlah dengan cara yang baik. Kepada binatang pun kita itu disuruh berbaik-baik, apalagi kepada manusia. Contohnya, fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau menyembelih binatang, fal yuhidda ahadukum syafratah, pedangnya, goloknya itu harus tajam. Wal yurih dzabihatahu, dan biarkan binatang yang mau disembelih itu dalam kondisi tenang. Nabi pernah menegur, ada orang mau menyembelih binatang, sudah dirobohkan, ditindih dengan kaki sebelahnya, lalu kanannya itu masih mengasah pedangnya. Serat, seret, serat, seret. Nabi mengatakan, la taqtulu marrotain. Ngene iki mateni wedhus ping pindho. Artinya sebelum disembelih, hatinya itu sudah teriris-iris, tersiksa. Makanya panitia kurban yang nyembelih 100-200 itu tidak boleh yang satu disembelih yang lain nonton. Binatangnya nonton antri begitu, tersiksa dia. Harus ditutup. Tidak boleh menyaksikan temannya disembelih. Biarkan hatinya tenang. Ini akhlak. Kepada tumbuhan juga begitu. Nabi pernah jalan, lalu mengatakan, seandainya kamu jalan lalu ketemu biji kurma asrah, keleleran, bijinya kurma keleleran, falyadfinha, ambil kemudian tanam, meskipun besok itu hari kiamat. Artinya seorang muslim tidak menyia-nyiakan haknya hewan apa, haknya tumbuhan apa. Kalau bisa menanam, nanam. Kalau ada bibit, ditanam. Walaupun besok tidak ada kesempatan untuk memanen. Itu hak mereka. Seorang pelacur dimasukkan surga karena menolong anjing yang kehausan. Itu hak berbuat baik kepada binatang. Begitu seterusnya. Jadi para jamaah sekalian, muslim itu adalah orang yang selalu berbuat baik. Kepada sesama muslim berbuat baik. Muslimnya itu tetangga, berbuat baiknya berlipat-lipat. Secara umum kita dengan muslim bersaudara, tapi kalau muslim itu tetangga, 2 kali kebaikannya. Kalau kepada orang muslim, Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim ini saudara bagi muslim yang lain. Tapi kepada tetangga tidak hanya saudara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Banyak macamnya menyakiti tetangga. Sampah menyakiti tetangga, air got menyakiti tetangga, suara musik yang keras menyakiti tetangga, gegeran sama suaminya kedengaran tetangga menyakiti tetangga juga. Tengah malam pulang, buka gerbang garasi mobilnya terlalu keras, gredek, menyakiti tetangga. Klakson menyakiti tetangga. Jadi dengan muslim kita bersaudara harus baik, tapi kalau tetangga harus lebih ditingkatkan lagi kebaikannya. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.